Assalamualaikum anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Bu Lika yang akan mengajak kakak-kakak semua untuk belajar tentang pamanku menjadi presiden. Sebelumnya, yuk baca basmalah dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sayang, sudah tahu apa itu paman? Paman adalah saudara dari ayah dan ibu kita. Biasanya kalau di Malang kita memanggil paman dengan sebutan Pak D dan Pak Le ya. Punya ya? Iya. Kalau Pak D adalah saudara ayah dan ibu yang lebih tua. Kalau Pak Le adalah saudara ayah dan ibu kita yang lebih muda. Paman punya seorang istri yang biasa kita panggil Bibi, atau kalau kita di Malang biasa memanggilnya Bude atau Bule. Jadi paman dan bibi adalah saudara dari orang tua kita, sama-sama anak dari kakek dan nenek. Nah sayang, biasanya ada yang memanggil om dan tante. Siapa yang punya om sama tante? Iya, banyak sekali ya. Nah sayang, ada nggak pamannya yang bekerja sebagai presiden? Wah, Masya Allah, luar biasa ya. Atau minimal ada yang pamannya waktu kecil bercita-cita menjadi presiden. Hah? Ada yang cita-citanya kepingin jadi presiden sama seperti paman? Masya Allah, semoga dimudahkan dan dikabulkan cita-citanya sama Allah ya. Amin. Nah sayang, tahu nggak sih apa itu presiden? Presiden adalah kepala negara kita, pemimpin negara kita. Kalau di dalam sholat, yang menjadi pemimpin adalah imam ya, yang paling depan. Kalau di negara, pemimpinnya adalah presiden. Nah sayang, tahu nggak siapa presiden kita? Betul sekali, Presiden negara Indonesia tempat kita tinggal sekarang adalah Pak Jokowi. Ada presiden lain nggak selain Pak Jokowi? Untuk saat ini tidak ada ya nak ya, karena setiap negara hanya punya satu presiden. Nah untuk sekarang, presiden negara kita adalah Pak Jokowi. Tapi sebelum Pak Jokowi, ada orang lain yang pernah menjadi presiden. Siapa? Pak SBY. Kemudian sebelum Pak SBY menjabat, ada Ibu Mega. Kemudian sebelum Ibu Mega, yang jadi presiden adalah Gus Dur. Sebelum Gus Dur, ada presiden bernama Pak Habibie. Kemudian sebelum Pak Habibie, ada presiden bernama Pak Soeharto. Dan sebelum Pak Soeharto, ada presiden pertama di negara Indonesia, yaitu Pak Soekarno. Nah sayang, menjadi presiden tanggung jawabnya sangat besar sekali. Apa saja ya pekerjaannya presiden? Yang pertama, karena presiden adalah pemimpin negara, maka presiden jugalah yang memberi keputusan apapun dalam memutuskan sistem pemerintahan dan sistem hukum yang berlaku di negara itu. Nah, dalam membuat sebuah keputusan, presiden juga bertugas sebagai pemimpin rapat sampai keputusan itu selesai dibuat. Nah, kadang-kadang presiden juga harus melakukan kunjungan ke daerah-daerah tertentu supaya rencana pembangunan yang dijalankan mendapatkan hasil yang maksimal. Kunjungannya bukan hanya di negara kita saja sayang, tapi juga di luar negeri. Nah sayang, alat yang digunakan oleh presiden bekerja tidak ada yang khusus ya nak. Tidak seperti petani dan nelayan kemarin. Kalau presiden hampir seperti pekerja kantoran yang bekerja di dalam kantor dan menggunakan alat-alat perkantoran. Lalu di mana ya presiden bekerja? Nah,
Presiden bekerja di kantor kepresidenan yang biasa disebut Istana Negara. Di sana bukan hanya presiden yang bekerja, Nak. Ada juga wakil presiden dan para menterinya. Karena presiden adalah simbol dari negara, maka tempat tinggalnya juga harus aman, sayang. Kalau di negara kita, Pak Presiden tinggal di sebuah rumah yang besar yang disebut istana. Ada Istana Merdeka, ada juga Istana Bogor. Kemudian, ketika presiden akan melakukan kunjungan, presiden juga punya kendaraan khusus yang aman digunakan. Ada mobil presiden, ada helikopter presiden, dan juga ada pesawat khusus presiden. Nah, sudah paham ya tentang apa itu presiden dan tugasnya. Kepingin jadi presiden? Iya, apa yang harus kita lakukan, sayang? Harus rajin belajar dan berdoa. Kemudian kalau ingin jadi presiden, harus mulai belajar bertanggung jawab. Karena kalau jadi presiden nanti tanggung jawabnya sangat besar, Nak. Nah, jadi mulai sekarang harus belajar bertanggung jawab. Contohnya apa? Kalau bersalah harus minta maaf ya sebagai bentuk tanggung jawab. Kemudian kalau habis mainan harus bertanggung jawab untuk merapikan sendiri. Begitu juga setelah makan dan minum, harus merapikan alat makan dan minumnya sendiri. Itu contoh cara bertanggung jawab sejak kecil. Oh iya, sebelum menjadi presiden, boleh bekerja menjadi apapun ya sayang. Seperti Pak SBY yang sebelum menjadi presiden adalah seorang prajurit terbaik di TNI. Pak Soeharto juga sama-sama menjadi tentara sebelum jadi presiden. Kalau Pak Habibie, pekerjaannya adalah seorang insinyur mesin yang merancang dan membuat pesawat sebelum jadi presiden. Ada juga Pak Jokowi yang sebelum menjadi presiden bekerja menjadi pengusaha di bidang kayu. Jadi, yang ingin Bulika sampaikan adalah apapun pekerjaannya, kalau Allah sudah menakdirkan menjadi presiden, insya Allah kita akan dimampukan sama Allah. Amin. Oke, kalau begitu Bulika pamit ya, Nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.